Halo semua, kembali lagi di channel Wong Hiburan. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang para remaja yang rela mengikuti sebuah eksperimen demi mendapatkan banyak uang. Awalnya eksperimen yang mereka lakukan berjalan tanpa adanya masalah, tetapi semakin tinggi level eksperimen yang mereka jalani, semakin tinggi pula resiko yang harus dihadapi. Bahkan ada orang lain yang mati karena eksperimen tersebut. Lalu, apakah para remaja ini bisa melewati seluruh eksperimennya? Mari langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali ketika seorang mahasiswa di sebuah universitas sedang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Para dosen dan satpam yang mengetahui hal itu pun segera menuju ke lantai atas untuk menyelamatkan anak itu. Tetapi sayangnya ketika mereka tiba di sana, anak itu justru melompat dan cerita film pun baru saja dimulai. Profesor Nika yang saat itu sedang mengajar di kelas menjelaskan bahwa insomnia merupakan gangguan pikiran yang membuat seseorang sulit tidur, karena merasa stres dan terlalu cemas akan suatu hal pada kasus tertentu. Gejala insomnia dapat menjadi lebih ekstrim ketika penderitanya kekurangan waktu tidur hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pada umumnya jika kita tidak tidur selama 1-2 hari, maka keadaan mental kita akan mulai terganggu, dan jika hal itu berlanjut hingga hari ketiga, kelima, atau bahkan lebih, maka gejala yang lebih ekstrim dapat terjadi pada diri kita, seperti halusinasi, mendengar suara-suara aneh dan lain-lain. Kemudian beralih ke seorang siswi bernama Jen yang menceritakan, bahwa ia pernah tidak tidur selama 3 hari ketika ia masih duduk di kelas 9 SMP, semenjak kedua orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penjahat. Jen dan adiknya yang bernama Jun pun pindah ke rumah neneknya. Di sana ia selalu cemas dengan keamanan rumah, sehingga ia sering memeriksa kunci untuk menenangkan dirinya sendiri. Setiap Jen tidak bisa tidur, ia akan terus belajar hingga jam 2 pagi, dan ketika jam 3 pagi harus pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan yang ia gunakan untuk berjualan makanan. Suatu hari Jen mendapatkan sebuah surat tentang biaya keterlambatan pembayaran pinjaman rumah sebesar 728.000 baht atau sekitar 317 juta rupiah. Ia kemudian menceritakan semua permasalahan itu pada Profesor Nika dan berniat keluar dari universitas kedokteran tersebut, supaya ia bisa mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membayar seluruh utang Ni Alan. Tetapi Profesor Nika tak mau kehilangan salah satu siswi terbaiknya. Ia pun menyuruh Jen menghubungi sebuah perusahaan farmasi Jerman bernama Wemerer, yang saat itu sedang mencari sukarelawan untuk eksperimen dalam pembuatan obat baru. Singkat cerita, Jen akhirnya menerima tawaran dari Profesor Nika, dan bertemu dengan direktur dari perusahaan Wemerer yang bernama Hans, dan kemudian menjelaskan, bahwa saat ini mereka sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama The Deep yang terdiri dari 3 level. Setiap level memiliki durasi yang berbeda-beda setiap orangnya. Dalam eksperimen itu, seseorang akan diminta untuk tidak tidur selama beberapa hari supaya mereka bisa menghasilkan suatu hormon yang bernama keratonin yang dapat digunakan untuk mengobati penderita penyakit mati otak. Semakin tinggi levelnya, maka hormon keratonin yang dihasilkan akan semakin terkonsentrasi dan semakin banyak pula bayaran yang akan didapatkan. Pada akhirnya Jen pun memutuskan untuk mengikut dalam eksperimen Deep level 1. Dan ia akan mendapatkan bayaran sebesar 100.000 baht atau sekitar 43,5 juta rupiah. Setelah menandatangani surat pernyataan, Hans kemudian menanamkan sebuah microchip yang akan mengambil hormon keratonin dari otak Jen. Dan Jen harus memakai sebuah jam khusus yang dapat mendeteksi detak jantung dan menghitung jumlah keratonin yang telah didapatkannya. Jika jam itu menunjukkan angka 100%, maka tugas Jen telah selesai dan ia akan mendapatkan uangnya. Sebelum Jen pergi dari perusahaan itu, Hans sempat mengingatkan pada Jen, bahwa ia harus merahasiakan semua hal tentang eksperimen tersebut, dan ia juga tidak diperbolehkan tidur sama sekali, karena jika Jen
Tertidur lebih dari 60 detik atau sekitar 1 menit saja microchip yang ada di dalam tubuh Jen, mungkin saja akan mengalami konsleting yang dapat menghentikan jantungnya. Seperti biasa, saat Jen sedang belajar tiba-tiba ia mulai merasa cemas sehingga ia pun mencoba mengecek kondisi neneknya, namun betapa terkejutnya Jen ketika melihat neneknya terbaring di lantai dan tak bergerak sedikit pun, rupanya si nenek baik-baik saja dan ia hanya mencari gigi palsu miliknya yang tak sengaja jatuh ke bawah tempat tidur. Meski neneknya suka bercanda, Jen tetap menyayanginya, karena hanya si nenek dan Jun satu-satunya keluarga yang ia punya saat ini. Tak lama kemudian, Jen melihat bahwa Jun datang bersama seorang pria yang membawa mobil. Sehingga ia pun memarahinya karena tak membalas chat darinya dan pulang terlalu malam. Mereka berdua sempat bertengkar, hingga akhirnya Jen tak sengaja menjatuhkan HP milik Jun. Keesokan harinya, saat Jen sedang makan siang di kantin, tiba-tiba Win datang dan mengetahui bahwa Jen mengikuti eksperimen Deep. Win sendiri merupakan seorang yang sangat suka berpesta bersama teman-temannya daripada belajar, sehingga ia memiliki jam tidur yang sedikit. Ternyata Win tahu kalau Jen mengikuti eksperimen Deep, karena ia juga mengikuti eksperimen tersebut. Selain Win juga ada seorang mahasiswi yang sangat populer bernama Jin juga mengikuti eksperimen tersebut. Jin merupakan selebgram yang sangat pintar, akan tetapi karena ia dipaksa sekolah kedokteran oleh orang tuanya, ia pun sering mengalami stres, sehingga membuat dirinya susah tidur. Lalu selain mereka bertiga ada juga satu pria lagi yang sangat terobsesi pada Jen, yaitu Peach. Peach sendiri merupakan seorang gamer yang sering begadang hanya untuk bermain game agar ia bisa mencapai level yang lebih tinggi. Karena mereka berempat sama-sama ikut dalam eksperimen Deep, mereka pun memutuskan untuk saling bertukar ide agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka berempat menghabiskan waktu dengan cara melakukan aktivitas harian seperti yang biasa mereka lakukan, hingga pada hari ketiga, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan eksperimen tersebut dan mendapatkan uangnya. Mereka lalu menggunakan uang tersebut untuk pergi ke salon membeli konsol game, membeli jam dan lain-lain, termasuk Jen yang menggunakan uang itu untuk membelikan Jun HP baru dan melunasi sebagian hutangnya. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menjalankan eksperimen tersebut, mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah grup chat dan berniat untuk menaklukkan seluruh level yang ada di eksperimen Deep, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian mereka berempat akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Hans dan berniat melakukan eksperimen level 2, di mana eksperimen itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari level 1, agar keraton In yang didapatkan bisa lebih terkonsentrasi. Awalnya mereka sempat ragu setelah mendengarkan penjelasan dari Hans, tetapi karena bayarannya mencapai 500.000 baht, atau sekitar 218 juta, mereka pun mulai membayangkan berbagai hal yang mereka inginkan dan pada akhirnya mereka berempat kembali mengikuti eksperimen Deep tersebut. Singkat cerita, setelah melewati hari ketiga, Win mulai merasakan pusing yang sangat hebat, bahkan ia juga sempat memukul salah satu temannya karena ia mendengar suara-suara yang membuatnya terganggu. Jen juga sering marah-marah tidak jelas pada adiknya, bahkan saat dia sedang melakukan praktikum ia sempat berhalusinasi dan melihat bahwa neneknya meninggal dunia. Saat mereka berempat sedang berkumpul bersama, Jen tidak sengaja melihat jam milik Win yang menunjukkan persentase lebih banyak dari yang lain. Ia pun sadar bahwa mereka harus lebih banyak melakukan aktivitas agar keraton In yang mereka hasilkan lebih cepat terkumpul, sehingga mereka berempat pun memutuskan untuk melakukan pesta di rumah Peach. Untuk memastikan bahwa mereka tak tidur malam itu, Win pun memiliki sebuah ide, yaitu mencampurkan obat stimulus pada minuman mereka. Dengan cara itu Win sangat yakin bahwa mereka pasti bisa melewati malam keempat tanpa tidur sedikit pun. Jen sempat menolak hal itu, karena ia menganggap bahwa minuman tersebut berbahaya,
Tetapi pada akhirnya Jen pun juga ikut meminum minuman tersebut karena ia tak ingin mati konyol. Setelah itu mereka berempat kembali menggila dan berjoget-joget, hingga suatu ketika Jen yang sudah kehilangan akal sehatnya pun mulai mendekati Win dan ia langsung menciumnya, karena ia tahu bahwa Win menyukainya. Di sisi lain saat Jen sedang berada di toilet ia tak sengaja mendengar suara-suara aneh dari kamar milik Peach dan ketika ia masuk ke dalam sana betapa terkejut dirinya ketika ia mengetahui bahwa Peach selama ini telah membuntutinya. Dan pada akhirnya ia pun mulai tak sadarkan diri menyadari bahwa Jen sedang berada di ambang kematian. Jen dan Win berusaha memberikan pertolongan pertama, sehingga akhirnya mereka berhasil membuat Jen hidup kembali. Lalu setelah kejadian tersebut, mereka berempat segera pergi menemui Hans dan memutuskan untuk tidak pernah mengikuti eksperimen Deep lagi. Hans berusaha meyakinkan mereka, jika mereka berempat mengikuti di level 3 maka ia akan memberikan uang senilai 1 juta bat atau sekitar 435 juta rupiah, tetapi karena mereka tak ingin kehilangan nyawa mereka, mereka memilih untuk tak melanjutkan eksperimen Deep yang sangat berbahaya tersebut di kampus. Peach berusaha meminta maaf pada Jen dan mengatakan bahwa ia ia melakukan hal itu karena ia ingin mensupport Jen lebih dari orang lain. Tetapi karena Jen sudah terlanjur marah, ia pun akhirnya pergi meninggalkan Peach begitu saja. Sementara itu Jen mulai mendapatkan masalah baru, karena akhir-akhir ini ia jarang belajar, sehingga membuat nilainya turun drastis. Merasa kesal Jen bahkan menyuruh Win untuk menjauhinya karena ia ingin fokus belajar dan tak punya waktu melakukan hal yang tidak penting seperti berpacaran. Saat Jen hendak pulang, tiba-tiba ia melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar sana dan ternyata ada orang lain yang juga ikut dalam eksperimen Deep. Tetapi ia gagal dan meninggal dunia. Malamnya ketika Jen sedang mengecek neneknya, ia sangat terkejut karena neneknya sudah tidak sadarkan diri. Sehingga ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Di sana Jun datang sambil memberikan sejumlah uang pada Jen dan mengatakan bahwa uang itu untuk membiayai operasi neneknya. Jen sempat bingung karena ia tak tahu dari mana Jun mendapatkan uang sebanyak itu, tetapi ketika ia melihat logo perusahaan Wemerer ia pun langsung memarahi Jun dan menyuruhnya untuk tidak melakukan eksperimen berbahaya itu lagi. Di sisi lain saat Win pulang ke rumahnya ia sangat marah pada ayahnya yang telah membuang seluruh barang-barang milik almarhum ibunya karena hanya itulah satu-satunya kenangan yang mereka miliki. Win juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya karena ia mengira bahwa ayahnya telah membiarkan ibunya melakukan bunuh diri. Sementara itu saat Jen pergi ke perusahaan Wemerer untuk menghentikan eksperimen Deep yang dilakukan Hans terhadap adiknya, ia pun terkejut karena ternyata Jun sudah ada di sana dan ia juga telah menerima chip dari eksperimen level 2. Melihat hal itu Jen sangat marah dan mengancam Hans kalau ia akan melaporkannya ke polisi, tetapi Hans justru mengancam balik dengan mengatakan bahwa ia tak akan melepaskan chip yang ada pada Jun, jika Jen dan teman-temannya tak mengikuti eksperimen level 3, dengan terpaksa Jen berusaha meminta teman-temannya untuk menyelamatkan nyawa adiknya, tetapi Jen dan Peach justru menolak hal itu. karena mereka berdua tak ingin mengorbankan nyawa mereka. Meski demikian mereka berdua tampaknya tak bisa meninggalkan Jen begitu saja, karena mereka menganggap Jen merupakan sahabat yang baik sehingga mereka pun memutuskan untuk menerima tawaran Jen dalam melakukan eksperimen level 3. Karena mereka tahu bahwa eksperimen level 3 sangatlah sulit untuk ditaklukkan, Jen pun meminta tolong pada Profesor Nika untuk membantu mereka tetap terjaga hingga eksperimen Deep itu berakhir. Profesor Nika mengatakan bahwa ia akan memberikan cairan ekstrasel setiap hari agar mereka tidak cepat ngantuk dan ia juga menyuruh Jen untuk segera menghubunginya jika sesuatu terjadi pada mereka. Awalnya mereka semua bisa melewati hari pertama, kedua dan ketiga tanpa adanya suatu masalah, namun pada hari ke-6 beberapa di antara mereka mulai merasakan ngantung yang sangat berat hingga membuat mereka semua berhalusinasi.
Lalu saat mereka semua mulai sadar kembali, mereka tiba-tiba marah dan saling menyalahkan satu sama lain, hingga membuat Win dan Peach berkelahi. Melihat hal itu, Jen mencoba menghubungi Profesor Nika. Namun karena Profesor Nika tak segera menjawab panggilannya, ia pun segera berlari ke ruangan Profesor Nika, tetapi betapa terkejutnya ketika ia sadar, bahwa selama ini Profesor Nika lah dalang dibalik perusahaan Wermerer yang melakukan eksperimen deep tersebut. Saat Profesor Nika memergokinya, Jen pun segera berlari menuju tempat teman-temannya berada. namun ketika ia hendak menelepon polisi, sinyal yang ada Di HP mereka tiba-tiba saja menghilang dan pintu yang ada di ruangan itu pun terkunci dengan sendirinya. Memasuki hari ketujuh, mereka semua tampaknya mulai menggila, bahkan Jen pun menghancurkan seluruh CCTV yang terpasang di dalam ruangan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian Win yang saat itu sedang terduduk lemas, tiba-tiba saja mulai kehilangan kesadarannya, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Profesor Nika yang melihat kejadian itu pun segera membawa Win pergi dari ruangan tersebut, tetapi setelah ia mengambil microchip milik Win, entah mengapa tiba-tiba saja Win hidup kembali dan ia berhasil menyerang Profesor Nika. Ternyata setelah Jen menghancurkan seluruh CCTV yang ada di ruangan itu, mereka menemukan sebuah zat CCL yang dapat mengakibatkan serangan jantung. Sementara dan memberikannya pada Win agar mereka bisa mencari tahu cara untuk melepaskan microchip yang ada di dalam tubuh mereka. Ternyata alasan Profesor Nika melakukan hal itu adalah untuk menyelamatkan kekasihnya yang telah mengalami mati otak selama bertahun-tahun. Sering melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri hingga suatu ketika saat ia kekurangan tidur dan mengalami halusinasi, jet tanpa sadar melompat dari atas gedung dan akhirnya ia pun mengalami mati otak. Berbagai cara telah dilakukan oleh Profesor Nika untuk membuat jet sadar dari komanya, termasuk eksperimen deep. Ia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek eksperimen tersebut. Tetapi karena keraton ini yang dihasilkan oleh satu orang masih belum cukup untuk menyembuhkan jet, ia pun terpaksa mencari relawan dan membayarnya dengan harga yang sangat mahal agar ia bisa mendapatkan keraton ini dalam jumlah yang banyak. Saat Jen dan kawan-kawan mulai lengah, Profesor Nika tiba-tiba saja mengambil sebuah obat bius dan langsung menyuntikkannya pada Jen hingga akhirnya Jen tergeletak lemas dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Jen dan Peach berusaha menghentikan Profesor Nika, namun karena ia terus memberontak, Jen pun terpaksa memukulnya dengan sebuah keyboard yang langsung membuat Profesor Nika pingsan. Sementara itu Jun dan Win mencoba membangunkan Jen, tetapi sayangnya karena obat bius itu terlalu kuat, Jen pun mulai kehilangan detak jantungnya, hingga akhirnya ia mulai berhenti bernafas. Mereka semua merasa bingung, panik, takut, sedih, karena berbagai usaha yang telah mereka lakukan sama sekali tak membuahkan hasil. Jun yang tak terima dengan kenyataan pahit itu pun mencoba memukul-mukul kakaknya dan tanpa mereka sadari tiba-tiba saja Jen kembali bernafas. Setelah kejadian tersebut, Profesor Nika akhirnya ditangkap oleh polisi karena ia telah melakukan eksperimen yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Para relawan yang telah melakukan eksperimen itu pun juga gagal mendapatkan uang yang mereka inginkan. Namun di sisi lain, mereka akhirnya sadar tentang apa arti dari kehidupan dan mulai menjalani hidup mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka juga lebih memilih untuk tidur secara teratur daripada harus tidur untuk selama-lamanya. Dan akhirnya film pun tamat. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa untuk mendukung channel Wong Hiburan dengan menekan share, like, dan subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Wong Hiburan lainnya. Sampai jumpa.